Baik, kita akan lanjut mengenai pembahasan bilangan 0 ya. Karena kita sudah membahas tentang bilangan. Nah, sekarang kita mau fokus ke bilangan 0 karena 0 ini adalah bilangan yang unik ya. Jadi kita di sini akan membahas tentang bilangan 0. Oke, apa yang kita bahas dalam bilangan 0? Saya mau membahas dulu tentang bagaimana pembagian. Yang pertama adalah mengenai pembagian berkaitan dengan bilangan 0. Ya, pembagian berkaitan dengan bilangan 0. Saya langsung saja masuk ke contoh yang pertama. Kalau kalian ditanya berapakah sih 0 dibagi dengan A? 0 dibagi dengan A, di mana 0 dibagi dengan A, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Maka hasilnya berapa? 0 dibagi dengan, ini A ya, ini A. Oke. Maka hasilnya apa? 0 dibagi dengan A itu 0 dibagi dengan A. Cara kalian mencari hasilnya ini berapa? Ini berapa gitu ya. Maka untuk mengerjakan ini 0 dibagi A itu berapa ya? Biasanya kadang itu kalian pernah terbalik 0 dibagi A, ada yang menjawab A 0 atau tak hingga ya gitu ya, sering kebolak-balik. Maka kita untuk menjawab ini supaya kalian tidak terbolak-balik, kalian bisa hubungkan dengan yang namanya adalah bentuk perkalian. Jadi misalkan gini ya, 0 dibagi A ini misalkan kan ini masih belum kita, ini yang mau kita cari gitu ya. Oke. Nah, kita bisa bentuk misalkan begini, 0 itu bentuk pembagian kan bisa diubah dalam bentuk perkalian ya. A dikalikan berapa? Ini ya kotaknya gitu ya. Kalau cara mudahnya kan begitu ya. A, ini kan kotak tadi ya, kotak merah ini ya, yang saya lingkari, saya masih menggunakan sama gitu ya. A dikali berapa yang hasilnya 0? A dikali berapa yang hasilnya 0? Kan di sini hasilnya adalah 0. Maka jawabannya apa? 0 dibagi dengan A, maka hasilnya adalah 0 gitu ya. A dikali berapa yang hasilnya adalah 0. Oke, itu untuk kasus yang pertama, yaitu tentang 0 dibagi dengan A. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya dibalik, kalau tadi 0 dibagi dengan A, nah sekarang A dibagi dengan 0 sama, dimana A-nya tidak sama dengan 0 ya, dimana A-nya tidak sama dengan 0. Maka berapakah hasil dari A dibagi 0? Maka berapa hasil dari A dibagi 0 berapa? A per 0 berapa? Ini A dibagi 0 itu sama dengan berapa gitu ya. Ini kan masih ke kotak ini ya. Oke, berapa? Nah, ini kita bisa ambil ke sama tadi ya, bisa kita ambil dalam bentuk perkalian. A itu adalah, kalau kita dalam bentuk perkalian ya, 0 dikali berapa yang hasilnya adalah A. Coba kalian pikirkan dulu selama beberapa detik. 0 dikali berapa yang hasilnya A? Ada nggak kira-kira? 0 dikali berapa yang hasil A? A, mungkin nggak? Misalkan kalian isikan 1, 0 kali 1, 1. Kalian isikan A, 0 kalikan A, 0. Berapapun kalikan 0 kan 0 ya. Oke, kalian isikan 0, 0 kali 0 ya 0 gitu ya. Kira-kira apa isinya di sini? Ada? Di antara kesekian bilangan tadi yang disebutkan, mulai dari urutannya kompleks, real, imajiner, rasional, irasional, ada nggak yang bisa ditempatkan di sini untuk menggantikan posisi kotak kosong di sini? Ada? Misalkan kita ubah setengah, 0 kali setengah 0. Kita isikan akar 2, 0 kali akar 2 0. Nah, ya. Oke, maka tidak ada satupun bilangan yang bisa menggantikan kotak ini sehingga 0 dikali berapa hasilnya adalah A, kan tidak ada satu bilangan pun. Maka di sini hasilnya adalah yang namanya 0 dibagi A, karena tidak ada satu bilangan pun yang bisa menggantikan ini. Artinya di dalam berbagai macam urutan bilangan tadi yang didefinisikan, itu tidak ada satu bilangan pun. Maka di sini hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Makna dari tidak terdefinisi kan ini adalah tidak terdefinisi di
jajaran bilangan tadi yang sudah kita sebutkan, mulai dari bilangan kompleks, real, imajiner, asli, rasional, irasional, dan seterusnya ya. Oke, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Semoga tidak terbalik ya. Kemudian yang ketiga, untuk kasus yang ketiga adalah tentang 0 per 0. Berapa hasil dari 0 per 0? Ayo, berapa hasilnya? Kalian coba pikirkan dulu beberapa detik. 0 per 0. Caranya sama dalam prosesnya tadi. 0 itu sama dengan kita tarik dalam bentuk perkalian ya. Maka 0 dikali berapa sehingga hasilnya adalah 0. Oke, misalkan kotak kosong ini saya isi dengan 1, misalkan ya. 0 kali 1, wah hasilnya 0, betul nih. Nah, coba lagi saya mau isikan dengan misalkan 5. 0 kali 5 juga 0. Oh, betul lagi ya. Oke, kita coba dengan negatif 1. 0 kali negatif 1 juga 0. Betul juga. Kita isikan dengan akar 2. Oh, betul juga. Gitu ya. Ya, jadi betul. Kalau misalkan saya isikan dengan 0,1 kotak itu ya, masih di kotak itu ya. Hasilnya juga 0. Ternyata 0 dikali berapapun, 0 dikali 0 dikali apa yang hasilnya adalah 0 ternyata bisa diisikan oleh berbagai macam bilangan di sini. Artinya di sini bisa digantikan oleh berbagai macam 0, 1, negatif 5 dan seterusnya kan bisa menggantikan kotak kosong ini. Artinya jawabannya adalah apa? Jawaban dari 0 per 0 itu karena tadi tak tentu yang bisa diisikan, maka di sini jawabannya adalah tak tentu. Tak tentu itu bisa digantikan oleh 1, 5, 3 karena tak tentu tadi. Begitu ya. Jadi kalian bisa membedakan antara pembagian 0 dibagi A dibagi 0 dan 0 dibagi 0. Begitu ya. Jadi besok lain kali semoga tidak sering terbalik-balik lagi. Itu tadi tentang pembagian. Ada juga kita membahas keunikan dari 0 pada pangkat ya. 0 pada pangkat, perpangkatan 0. Kalau tadi kita membahas tentang pembagian. Pemangkatan itu yang seperti apa? Kita coba poin yang selanjutnya adalah tentang perpangkatan. Pangkatan. Misalkan pangkat di sini nanti juga ada juga akar gitu ya. Oke, 1 misalkan A pangkat 0. Itu hasilnya apa? Atau kita coba dulu yang 0 pangkat A ya. 0 pangkat A. Kita balik dulu ya. Sebentar, maaf. 0 pangkat A. 0 pangkat A itu berapa? Ya, 0 pangkat A itu berapa? Pangkat itu kan perkalian berulang ya. Perkalian berulang. Misalkan di sini untuk menjawabnya kan 0 pangkat berapa? 0 pangkat A itu hasilnya berapa? 0 pangkat A itu kan kita bisa tarik dalam begini. 0 pangkat itu kan perkalian berulang. 0 dikalikan 0 dikalikan 0 dikalikan 0 gitu ya. Dikalikan 0 itu sebanyak A tadi. Ya, sebanyak A. 0 dikalikan berapapun sebanyak A, maka di sini kan hasilnya adalah 0. Maka 0 pangkat berapapun itu hasilnya adalah 0. 0 pangkat A itu hasilnya adalah 0. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu saya balik ya. Kalau tadi 0 pangkat A, nah sekarang yang A pangkat 0. A pangkat 0 itu berapa sih? Itu ya. A pangkat 0 itu berapa? Dengan syarat tadi ya, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang ini A-nya tidak sama dengan 0, misalkan gitu ya. Apa hasilnya A pangkat 0? A pangkat 0 itu untuk menjawab ini kan kalau tadi perpangkatan itu kan perkalian berulang tadi ya, 0 kali 0 kali sebanyak A. Lah kalau A pangkat 0 gimana? Masa A kali A sebanyak 0 gitu. Gimana coba? Nah, cara mengerjakan ini kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah sifat pada aturan-aturan pada pangkat gitu ya. Misalkan pada pangkat pada perkalian itu seperti apa, pembagian seperti apa gitu ya. Maka di sini saya mau menarik A pangkat 0 itu kan A sama dengan A itu misalkan begini ya. 0 itu kan bisa diperoleh dari B dikurang B, begitu ya? Oke, B dikurang B. Padahal kalau misalkan A pangkat B dikurang B ini kan bisa dibentuk menjadi A pangkat B per A pangkat B, begitu ya? Kalau di dalam perpangkatan A pangkat B dibagi dengan A pangkat B.
A pangkat B dibagi dengan A pangkat B hasilnya adalah 1. Begitu ya. Maka di sini hasil dari A pangkat 0 adalah 1 gitu ya. Oke. Nah, itu tadi yang pangkat berkaitan dengan A tadi 0 pangkat A, kemudian yang kedua adalah A pangkat 0. Kemudian sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu berkaitan dengan 0 pangkat 0. Nah, kalau kalian ditanya 0 pangkat 0 itu berapa? 0 pangkat 0, ayo coba sekarang. Kalian coba dulu 0 pangkat 0 itu berapa? Untuk menjawab gini 0 kali 0 kali 0 kali 0 sebanyak 0 gimana coba? Sama, kita memanfaatkan tadi aturan-aturan perpangkatan ini pada perkalian ataupun pada pembagian. Misalkan begini, 0 pangkat 0 itu kan artinya 0. 0 itu kan bisa diperoleh dari B dikurang B, begitu ya. B dikurang B. Terus kemudian 0 itu artinya B, 0 per B dibagi dengan 0 per B. Syarat di sini B-nya tidak boleh di sini B-nya tidak sama dengan 0. Dengan catatan, maksudnya di sini pengerjaannya di sini B-nya tidak sama dengan 0. Saya kasih catatan di sini ya. B-nya tidak sama dengan 0 biar kalian tahu bahwa di sini B-nya tidak sama dengan 0. Oke. Maka di sini 0 pangkat B dibagi dengan 0 pangkat B itu berapa? Nah, pada sifat yang pertama tadi itu kan sudah kita kerjakan bahwa 0 pangkat A itu kan tadi hasilnya adalah 0. 0 pangkat B itu kan artinya 0 kali 0 kali 0 kali 0 sebanyak B. Hasilnya adalah berapa tadi? 0 kali 0 kali 0 kali 0 sebanyak B, hasilnya adalah 0. Gitu ya. Terus kemudian 0 pangkat B juga ya, 0 kali 0 kali 0 kali 0 sebanyak B, itu hasilnya adalah 0. Maka di sini adalah 0 per 0. 0 per 0, 0 dibagi 0 tadi yang kita sudah kerjakan, tadi yang sudah kita coba di awal sebelumnya. 0 dibagi 0 hasilnya adalah tak tentu. Oke. Maka di sini 0 pangkat 0 hasilnya apa? Tak tentu. Begitu ya. Oke, itu kita tadi sudah berbicara tentang perpangkatan pada bilangan unik, yaitu bilangan 0 itu sendiri ya, bilangan 0 ya. Jadi kalau kalian tanya tadi kita sudah berbicara tentang pembagian, perkalian gitu ya. Untuk akar nanti kita coba untuk kalian coba sendiri, coba ya. Itu nanti saya akan jadikan sebagai tugas untuk kalian. Gitu ya. Oke, hari ini kita cukup belajar tentang itu, yaitu tentang tadi bilangan, macam-macam bilangan beserta dengan urutan-urutannya seperti apa. Terus kemudian kita juga berbicara tentang pembagian dan perpangkatan pada bilangan 0. Oke, untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.